Hai semuanya, pernah nggak sih kalian duduk berjam-jam sambil scroll media sosial, nonton film, atau bahkan main game sambil ngemil tanpa henti? Tanpa kalian sadari, kebiasaan seperti ini bisa berdampak besar loh, terutama untuk remaja usia awal sekitar 10-14 tahun. Salah satunya adalah resiko mengalami status gizi lebih atau yang biasa kita kenal dengan kelebihan berat badan, bahkan obesitas. Gizi lebih atau overweight dan obesitas dapat didefinisikan sebagai gangguan kesehatan di mana terdapat akumulasi lemak abnormal atau berlebihan. Indeks massa tubuh IMT adalah indeks sederhana dari berat badan yang umum digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas. Gaya hidup yang minim aktivitas fisik dan lebih banyak duduk atau rebahan disebut perilaku sedentary. Ini termasuk aktivitas seperti duduk terlalu lama di depan layar, belajar tanpa jeda, bahkan bermain gadget seharian. Data menunjukkan perilaku sedentary pada remaja semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, dan sayangnya ini sangat berkaitan dengan meningkatnya jumlah remaja yang mengalami kelebihan berat badan. Mengapa ini penting? Karena status gizi lebih di usia remaja bisa memicu berbagai masalah kesehatan serius di masa depan, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Oleh karena itu, di video ini kita akan membahas lebih dalam tentang hubungan antara perilaku sedentary dengan kejadian status gizi lebih pada kelompok usia remaja awal. Yuk kita kupas bareng-bareng. Berusia 19 tahun, warga Jalan SMP 160 Ceger, Pasar Rebo, Jakarta Timur hanya bisa menghabiskan waktu dengan berbaring dan duduk di rumahnya. Ia menderita obesitas sejak usia 10 tahun, namun bobot badan Juwanto naik drastis saat berusia 18 tahun. Juwanto pun terpaksa putus sekolah sejak kelas 2 SMP. Pihak keluarga sebelumnya sudah berupaya membawa Juwanto ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan medis. Namun karena tidak membuahkan hasil dan pihak keluarga terbebani dengan biaya akomodasi sehingga pengobatan pun terhenti. Berita tadi adalah salah satu kondisi nyata dari masalah gizi lebih dan obesitas yang dialami generasi muda kita saat ini. Sejak dini, ancaman penyakit gizi lebih sudah mulai membayangi. Pemicunya ada di sekitar kita, terutama perpaduan antara asupan yang berlebihan dengan diimbangi gaya hidup sedentary, ditambah kebiasaan konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Kombinasi inilah yang menciptakan obesitas semakin merajalela. Ini adalah pintu masuk ke serangkaian PTM seperti diabetes, hipertensi, dan masalah jantung yang muncul di usia muda. Kasus ini adalah peringatan bagi kesehatan masyarakat bahwa upaya promotif dan preventif harus segera dilakukan demi masa depan dan generasi yang sehat. Nah, sekarang yuk kita lihat faktor penyebab, dampak kesehatan sosial dan lainnya, serta upaya pencegahan dan penanganan dari obesitas. Masalah gizi lebih pada anak usia remaja awal sering kita jumpai. Kebiasaan sedentary berujung pada meningkatnya overweight dan obesitas pada anak usia remaja awal. Kebiasaan sedentary berarti kurang gerak seperti duduk terlalu lama, bermain gadget, nonton televisi, atau belajar dalam waktu lama tanpa aktivitas fisik. Banyak anak menghabiskan waktu lebih dari 4 jam sehari untuk duduk tanpa diimbangi olahraga minimal 150 menit per minggu. Akibatnya banyak energi yang tidak terpakai dan bersimpan menjadi lemak. Selain kebiasaan sedentary, pola makan berlebih juga menjadi faktor penting. Konsumsi makanan tinggi kalori, camilan manis, dan minuman berbau manis membuat asupan energi jauh lebih besar dibanding yang dibutuhkan tubuh. Bila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, kondisi ini akan memicu penumpukan lemak dan berujung pada gizi lebih. Secara keseluruhan, gizi lebih terjadi karena ketidakseimbangan energi. Energi yang masuk melalui makanan lebih besar daripada energi yang dikeluarkan melalui aktivitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit degeneratif, seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung sejak usia muda. Karena itu, penting bagi anak untuk mulai mengurangi waktu sedentary, meningkatkan aktivitas fisik, serta menjaga pola makan seimbang agar pertumbuhan anak tetap sehat dan optimal. Gizi lebih pada anak bukan hanya masalah penampilan, tetapi merupakan masalah serius dengan dampak jangka panjang pada fisik, mental, dan sosial. Yang pertama, dampak kesehatan atau fisik. Dampak ini adalah komplikasi yang akan dibawa hingga dewasa. Yang pertama, contohnya, resiko tinggi hipertensi atau darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung atau stroke. Yang kedua, ada peningkatan drastis resiko terkena diabetes tipe 2. Yang ketiga, sering mengalami asma dan risiko sumbatan nafas saat tidur. Yang kedua, dampak sosial dan psikologis. Dampak ini
mempengaruhi perkembangan mental dan interaksi anak. Yang pertama, anak rentan mengalami gangguan kecemasan dan depresi karena kondisi tubuhnya. Yang kedua, sangat rentan menjadi korban bullying oleh teman sebayanya. Nah, yang ketiga, gizi lebih yang sering kali berkaitan dengan kurangnya aktivitas fisik atau sedentari dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan prestasi di sekolah. Yang terakhir, cenderung menarik diri dan kurang aktif dalam kegiatan sosial atau fisik. Agar gizi lebih pada kelompok usia remaja awal dapat dicegah dan ditanggulangi, diperlukan beberapa upaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, upaya preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya gizi lebih akibat gaya hidup sedentari. Maka ini dapat dilakukan melalui promosi gizi seimbang dengan memberikan edukasi dan juga kampanye mengenai pola makan yang sesuai dengan kandungan gizi piringku, mengurangi konsumsi junk food, makanan tinggi gula, garam, dan juga lemak. Selain itu juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit per hari dan menggantikan screen time yang berlebihan dengan kegiatan fisik yang ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, dan bermain di luar ruangan. Kedua, upaya kuratif, yaitu untuk menangani remaja yang telah mengalami gizi lebih akibat gaya hidup sedentari. Langkah ini dapat dilakukan melalui screening dan monitoring melalui pengukuran indeks massa tubuh menurut umur secara rutin di sekolah dan puskesmas. Setelah itu hasil pengukurannya digunakan untuk mengidentifikasi remaja yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Selanjutnya dapat dilakukan konseling gizi dan aktivitas fisik oleh petugas kesehatan untuk membantu remaja memahami kebutuhan gizinya, menyusun pola makan yang sesuai, menentukan kegiatan fisik yang dibutuhkan, serta mendorong perubahan perilaku menuju hidup yang lebih sehat dan aktif. Yang ketiga, upaya rehabilitatif, yaitu untuk mempertahankan kebiasaan hidup sehat dan mencegah kambuhnya gizi lebih. Langkah ini mencakup pemantauan berkala setiap 3 hingga 6 bulan untuk menilai perubahan berat badan, tinggi badan, dan kebiasaan aktivitas fisik remaja. Selain itu, dapat dilakukan pembentukan komunitas remaja sehat sebagai wadah bagi para remaja untuk beraktivitas fisik bersama dan saling mendukung penerapan gaya hidup yang lebih aktif. Dukungan juga diperlukan melalui penerapan kebijakan lingkungan sehat seperti kantin sehat, pembatasan penjualan minuman berpemanis, serta penyediaan area olahraga di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan ketiga upaya tersebut secara berkesinambungan, diharapkan remaja Indonesia dapat terhindar dari gizi lebih dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, aktif, dan produktif. Nah, sekarang kita ketahui bahwa gaya hidup sedentari merupakan kebiasaan di mana seseorang jarang melakukan aktivitas fisik untuk membakar energi, sedangkan tubuh kita bekerja seperti timbangan. Ketika kalori intake kita lebih besar daripada kalori yang akan dikeluarkan untuk beraktivitas, maka kelebihan itu akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Apabila lemak tubuh bertumpuk, maka akan leads to overweight. Melalui upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang sudah dijelaskan, kita bisa mencegah serta mengatasi gizi lebih pada remaja. Jadi kuncinya adalah seimbang, makan yang cukup, dan juga beraktivitas yang cukup. Terima kasih.